Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, kali ini kita kedatangan teman spesial kan. Ada wanita cantik di samping saya. Boleh perkenalkan dengan siapa? Kenalkan, nama saya Kak Zelin ya. Iya, enak. Oke, kembali dengan saya Mas Rizan. Jadi, oh ya, sampai lupa teman-teman ya. Mari kreatif. Channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kreatif. Berkarya dengan cerdas tanpa batas. Iya, elah. Ya, oke. Di episode ke-7 kali ini ya teman-teman, nggak kerasa banget udah ke-7 ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu toxic friend. Nah, kalau menurut dari Kak Zelin itu apa sih mungkin toxic friend? Kalau menurut saya, toxic friend itu perkumpulan yang membawa kita ke jalan yang nggak benar. Oke. Karena menurut saya? Kalau menurut Kak Iya, Zelin, elah. Oke, kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi toxic friend itu ya namanya toxic friend pasti kan istilahnya teman yang buruk ya. Jadi sederhananya kalau menurut versi saya itu teman, nah kita berada di perkumpulan teman yang memang tidak benar ya, artinya berdampak negatif untuk kita gitu dan memiliki hal-hal yang ya negatif intinya gitulah. Nah kalau menurut dari Kak Zelin ini ya toxic friend itu ada manfaatnya nggak sih atau justru malah banyak yang ngebaiknya? kalau misalnya positifnya tuh ada, setiap itu tuh pasti ada positif sama negatif, tapi kebanyakan ke negatifnya sih. Oke. Atau mungkin Kak Zelin juga punya contoh ya di kehidupan nyata dari hal kecil apa sih toxic friend itu. Misal di Kak Zelin punya teman nih, bisa ditunjukin jelasin ke kita semua pertemanan apa yang toxic friend itu digambar dari otak Kak Zelin itu gambarnya seperti apa sih gambaran toxic friend itu? Kalau menurut saya toxic friend itu kayak hal-hal yang nggak baik, terus itu bisa bisa menyebar juga, maksudnya ke teman-teman, ke lingkungan-lingkungan gitu, melakukan hal yang nggak baik juga gitu. Ya kalau dari gambaran saya teman-teman, namanya toxic friend ya. Jadi pasti tuh namanya toxic friend itu pasti lebih banyak dampak negatif daripada positif ya. Bahkan kecil sekali kemungkinan hal positifnya gitu. Misal kayak contohnya ya, misal kayak temen yang ngomongnya kasar, terus yang mengajak hal yang negatif ya, mungkin misalnya kayak mohon maaf ya kayak judi atau mungkin minum miras gitu kan. Terus mengajak hal yang negatif lah, itu yang membawa kita ke jalan tidak benar gitu. Benar gak kalau menurut Kak Zelin? Benar. Benar. Apalagi yang temen yang nggak pernah ngajakin buat beribadah kayak gitu-gitu tuh jangan inilah dideket-deketin. Subhanallah, wanita soleha ya. Oke, kalau menurut Kak Zelin ini ya apa sih mungkin nasihat-nasihat untuk teman-teman ini gimana sih biar mereka menjauhi dari teman-teman yang mengandung toksik itu? Oh, kalau menurut saya sih sarannya boleh aja berteman, tapi jadilah diri sendiri gitu. Kalau misalnya ada hal buruk jangan diikutin, gitu aja sarannya. Wanita soleha. Oke, kalau dari aku sih saran-saran teman-teman, namanya juga negatif ya. Dalam hidup ini jangan sesekali kita jatuh ke lubang yang mengandung negatif. Karena sekalinya kita negatif, ke depannya kita akan selalu berlaku negatif. Namun sebaliknya, namanya manusia itu pasti mereka itu sangat sulit untuk menuju ke jalan positif gitu. Itu manusia itu benar. Jadi manusia itu kadang diajak untuk kebaikan malah susah kebaikan, benar gak? Diajak untuk kebaikan seperti ibadah, terus seperti menolong orang lain, membantu orang lain, itu terkadang susah manusia. Tapi sebaliknya, kadang kayak manusia nih menggibah orang lain, terus menjelek-jelekan orang lain di belakang, atau mungkin bermuka dua di depan baik di belakang buruk, itu gampang pasti manusia lakukan. Apalagi berbohong, bener gak? Bener. Nah, kalau dari Kak Zelin sendiri ini ya, mungkin apa sih mungkin alasan dari pemikiran Kak Zelin ini kenapa orang itu kenapa ada toxic friend itu? Karena gini aja sih, setiap pribadi masing-masing tuh beda-beda. Jadi itu mungkin karena dari lingkungan keluarga juga atau dari apa yang membuat dia jadi toxic friend kayak gitu. Oke. Menurut aku sih yang dikatakan Kak Zelin itu benar sih, ada benar ya. Jadi intinya ya teman-teman, namanya toxic friend itu sebisa mungkin kita jauhi. Ketika kita menemukan teman yang toxic friend, ibaratnya jangan sampai kita dekat. Ibaratnya seperti apa teman-teman? Hanya karena kita kesepian jangan sampai kita berhubungan dengan orang toksik itu. Artinya seperti ini. Anda tidak seharusnya meminum racun hanya karena ada kausan gitu. Itu mungkin bisa dipahami. Kalau terus dari Kak Zelin ini mungkin apa sih mungkin solusi yang mungkin biar kita tuh bisa menjauhi orang-orang toksik itu menurut versi itu Kak Zelin? Menjauhinya kalau menurut saya ya udah gimana? Atau ke positif ya, kadang positif. Iya, positif aja, maksudnya
kalau misalnya dia berbuat kayak gitu, yang toxic kayak gitu nggak usah diikutin gitu. Ya gitu. Jadi dijauhin gitu, aja. ya, begini ini nah gitu maksudnya mungkin teman-teman. Jadi teman-teman kita kan sih cuma berbagi ilmu doang, nggak mungkin menurut versi kita. Mungkin teman-teman juga punya versi lain, mungkin bisa kasih tau ke kita dong berdua gitu. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, kadang ya namanya manusia gue udah nggak salah, gue udah nggak lupa gitu. Jadi kalau misalnya kita salah ya mungkin bisa koreksi kita gitu kan. Kita kan sih juga saling sharing-sharing doang ya, saling berbagi-bagi doang kan gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin hal yang kurang tepat, mungkin bisa kita komen gitu ya, bantu-bantu gitu. Nah kalau menurut Kak Zelin ini ya, toxic friend ini masih banyak gak sih di lingkungan sekitar Kak Zelin itu? Kalau di sekitar lingkungan Kak Zelin Masih banyak. Tentunya itu. dan rata-rata sepantaran sama Kak Zelin atau justru yang lebih muda atau lebih tua? Sepantaran. Lebih Banyak sepantaran? banget, iya. Biasanya ngapain mereka? Maksudnya melakukan hal yang toksik itu apa yang? Kebanyakan ini ya, omongan kata-kata kasar gitu. Dan mereka mengatakannya seolah-olah seperti biasa saja, bener gak? Iya. Nah, tapi terkadang itu melukai hati gitu, bener gak? Iya. Ya benar. Iya. Iya Ya, nggak benar. apa-apa. Ya udah, tapi menurut Kak Zelin ini ya, kenapa sih toxic friend itu mengandung hal-hal yang lebih ke negatif daripada positif? Kan tadi aku udah bilang tuh, toxic friend itu lebih banyak mengandung hal-hal yang lebih banyak sangat negatif ya, bahkan positif itu hampir nggak ada gitu. Nah, menurut dari Kak Zelin ini penting nggak sih kalau kita untuk di saat situasi kita berada di toxic friend nih, misalnya kita udah nyantol nih sama teman toxic friend nih, gimana caranya biar kita tuh bisa lepas dari toxic friend itu? Karena kan pasti ada aja hal-hal yang tertentu yang bikin kita takut untuk lepas dari pergaulan itu gitu. Lepasnya itu ini aja jauhin teman-teman yang kayak gitu, terus perkuat aja ibadahnya gitu. Subhanallah. Rajinin aja sholat 5 waktu aja, terus pasti bisa berubah dengan sendirinya. Oke, santai kita minum dulu. Ya, oke. Iya, elah. Minum teman-teman ya. Kalau minum bersama wanita cantik itu kayak hati tuh segar banget gitu, kayak gitu kayak jadi kata-kata gitu. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin dari Kak Zelin ingin menambahkan sesuatu, mungkin apapun itu yang di otak Kak Zelin, entah nasihat, entah saran, entah solusi, entah tanggapan tentang toxic friend ini. Menurut saya mending kalau udah gabung sama orang-orang toxic friend itu mending dijauhin perlahan-lahan gitu, jangan sampai jadi ikut toxic kayak gitu. Oke. Emang Kak Zelin ini sepertinya cukup pengalaman dalam ini ya. Tapi BTW aku mau nanya nih ya, kira-kira ada gak sih di lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan sekitar aja ya yang toxic friend yang bisa dilihat secara langsung atau secara tidak langsung gitu bisa? Kadang teman-teman saya sendiri juga ada. Tapi Kak Zelin pribadi itu sebenarnya suka gak sih dengan toxic friend gitu? Jujur aja dari Kak Zelin sendiri. Sebenarnya suka nggak suka. Tapi bisa suka, kadang bisa enggak, kayak bercanda kayak gitu. Ya karena kan namanya pertemanan kan kita juga perlu menerima padanya, bener kan ya. Jadi kalau misalnya seburuk-buruknya teman pasti adalah hal positif yang bisa kita ambil gitu. Selama kita bisa memahami juga tentang dia gitu. Namanya hidup ya, kita tuh terkadang perlu saling memahami gitu. Nggak bisa kita saling hanya bisa memahami dari satu pihak gitu. Jadi intinya itu aja sih teman-teman bisa kita sampaikan apa. Oke, sebelum kita akhiri, jadi makasih ya teman-teman menonton ya. Oke, makasih. Makasih Kak. Makasih apa ini? Gak apa-apa. Makasih apa ini? Jadi kalau menurut aku nasihat aku untuk teman-teman, sebisa mungkin kita dimanapun kita berteman, namanya kan lingkungan beda-beda. Ketika kita berada di lingkungan A, kita pindah ke B itu akan berbeda. Namun ketika kita bertemu dengan toxic friend atau mungkin lingkungan yang toxic juga, sebisa mungkin kita bisa beradaptasi gitu. Jangan sampai kita tuh terjerumus hal negatif yang mereka lakukan gitu. Jadi bagaimanapun caranya kita harus berusaha, justru kita sebaliknya kita harus bisa berusaha mendorong mereka agar menjadi lebih baik gitu, jadi lebih baik dan mendorong mereka ke arah yang positif gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut Kak Zelin mungkin sebelum kita akhiri ingin membahas sepatah dua kata mungkin apa? Untuk menyemangati teman-teman dong, bersemangat. Kak ini aja. Kak siapa? Nggak apa-apa. Sepertinya dia grogi mungkin teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, karena kan nggak semua orang juga depan kamera seperti ini. Intinya teman-teman terus semangat ya gitu. Sebisa mungkin kita di sini saling menyemangati, saling mendukung, saling memahami gitu. Intinya jangan sampai teman-teman terdorong dengan toxic friend gitu, hal yang negatif yang bisa membawa, karena bagaimanapun itu masa depan taruhannya, bener gak? Yes. Oke, itu aja mungkin kita sampaikan. Atau mungkin mau nambahin lagi sebelum kita akhiri? Enggak, udah itu udah cukup banget. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.
Bye Bye bye.